Yesus, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, adik-adik yang terkasih, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik semuanya sudah duduk yang manis? Sudah duduk yang rapi? Apakah masih ada yang masih mengunyah? Ada yang belum mandi? Ada yang belum siap? Wah, kita mau menghadap Tuhan Yesus ya. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari adik-adik semuanya kita harus siap ya. Kita yang masih makan, berhenti makan ya. Kita mau fokus kepada Tuhan. Semuanya boleh duduk yang manis. Mari kita datang dengan sikap yang sopan. Sebelum kita bertepuk tangan bagi Tuhan, sebelum kita melompat kegirangan memuji nama Tuhan, kita mau dalam sikap yang sopan dan rapi. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami panggil Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami undang Engkau Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami mau bertepuk tangan dan melompat bagi nama-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati puji-pujian yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke,
Joy, 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 sukacita, sukacita, oi, oi, oi. Oke, sekali lagi yuk, biar semuanya serentak ya. Sekali lagi, siap-siap ya, Laskar Kristus harus siap sedia. Oke, Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, oi, oi, oi. Oke adik-adik, Kakak Amel mau tanya siapa di sini yang suka cita kalau bertemu Tuhan Yesus? Semua ya pastinya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, sukacita bertemu Yesus. Semua tangan boleh di pinggang. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sekali lagi. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Semuanya kita pasti bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ya, pasti semuanya ya. Oke, kita menaikkan satu pujian lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Dialah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Dialah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari semuanya dalam sikap yang manis, dalam sikap yang sopan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, Kakak Amel kasih waktu, Kakak Amel hitung dari 1 sampai 5 semuanya sudah duduk dalam keadaan yang rapi. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil dia Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anak-Mu yang manis Tuhan. Ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menuruti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Sama-sama kita panggil dia Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan
Yesus. Halo, salam semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal ibadah kita sekolah minggu hari ini. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat atas kehidupan yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan terima kasih penyertaan Tuhan istirahat kami. Dan kalau saat ini juga kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus di rumah, di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini Tuhan Yesus. Dan bantu kami untuk Tuhan mengajarkan kami, membuka hati kami, agar firman yang disampaikan boleh menjadi pelajaran buat adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang Yesus panggil. Yesus ku panggil, ada lagunya ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Nah, saat kita memanggil Yesus, saat kita mengundang Yesus, kita seharusnya sebaiknya menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Baru kita boleh layak untuk Tuhan Yesus boleh kita undang dalam hati kita. Oke ya. Jadi nanti kita akan coba belajar lebih dalam lagi tentang seperti apa sih sebaiknya kita memanggil Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus. Sebelumnya kita coba lihat dulu nih videonya. Mungkin adik-adik sebagian mungkin sudah pernah tahu ya tentang perwira. Kita lihat dulu aja sama-sama videonya ya. Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba. Tetapi, hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi.
Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, datang. Maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yesus heran dan berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke, sudah lihat ya videonya ya, kita lihat sama-sama. Jadi di situ diceritakan tentang perwira. Perwira itu apa ya? Perwira itu seperti pemimpin atau kepala tentara Romawi. Dia mempunyai anak buah. Nah, ceritanya si perwira ini memiliki ada hambanya yang sakit. Kemudian dia hambanya di tempat tinggalnya, di rumahnya, dan perwira ini datang menemui Yesus. Dia memohon untuk Yesus, ayo ke rumahku dan sembuhkan ke rumahku dan menyembuhkan hambaku. Itu permintaannya. Akhirnya singkat cerita, Yesus melihat hati iman si perwira ini. Kau ucapkan sepatah kata saja, akan aku sampaikan dan dia akan sembuh hambanya. Dan singkat cerita, Yesus tidak ke rumah perwira tersebut, tapi begitu Yesus menyampaikan kepada perwira, kemudian perwira pulang, didapati perwiranya sudah sembuh. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar tentang pertama kita mau belajar tentang si perwiranya. Perwira itu dia waktu dia mendatangi Yesus, dia di sana ada usaha, tapi terlepas dari itu semua, dia ada kerinduan, ada kasih yang sungguh luar biasa terhadap hambanya. Hamba itu istilahnya kayak bantunya, walaupun untuk membantunya, dan dia sebagai orang yang memiliki jabatan yang bagus, dia tetap mau dan memberikan kasihnya pada hambanya itu, dan dia datang kepada Yesus. Nah, di sana kita mau belajar waktu si perwiranya itu memanggil Yesus, dia punya dasar iman. Jadi dia benar-benar sungguh-sungguh, dia punya keyakinan, Yesus, kau sampaikan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, jadi sebelum si perwira ini memanggil Yesus untuk ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, berarti kan ada sesuatu yang dia harapkan si perwira ini. Tapi si perwira ini sudah menyiapkan hatinya kalau dia benar sungguh-sungguh, dan dia meyakini itu kalau ketika dia memanggil Yesus, bahwa hambanya pasti akan sembuh. Nah, adik-adik juga sama, kita juga harus sama seperti hati si perwira itu. Kita harus punya iman yang sungguh-sungguh, punya hati yang sungguh-sungguh, dan punya kasih yang sungguh-sungguh. Iman terhadap Tuhan Yesus untuk kesembuhan hambanya, kasih terhadap orang-orang, terhadap siapapun yang harus kita kasihi. Itulah yang pelajaran yang kita dapat dari si perwira ini. Dia sungguh-sungguh luar biasa memberikan hatinya, memberikan usahanya, dan sungguh-sungguh memanggil Yesus untuk kesembuhan si perwiranya. Nah, sama halnya juga adik-adik nanti, waktu nanti di sekolah, waktu nanti di rumah, kapan kita harus memanggil Tuhan Yesus? Saat sedih saja? Ya dong ya. Saat lagi sakit saja, lagi sakit perut, Tuhan Yesus sembuhkan. Ya benar, kita harus mengandalkan
Tuhan waktu kita sakit? Apakah saat kita lagi susah belajar aja, aduh pas ujian, aduh ini apa ya, Tuhan Yesus tolong juga ya. Jadi kita harus memanggil Tuhan Yesus, kita harus membutuhkan Tuhan Yesus di saat kapan saja, di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat kita sakit, di saat kita lagi dimanapun kita harus memanggil, harus kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan membimbing kita, yang menuntun kita. Jadi di saat adik-adik mau tidur, di saat bangun tidur, di saat akan beraktivitas, saat sedang beraktivitas, kapanpun panggil Tuhan Yesus. Karena kita sebagai orang-orang Kristen memang harus membutuhkan Tuhan Yesus di dalam setiap kondisi kita. Begitu ya. Jadi andalkan Tuhan Yesus dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Kita harus memiliki hati yang seperti perwira tersebut, perwira tadi, yang kasih terhadap siapapun, yang sungguh-sungguh memanggil Tuhan Yesus yang dengan penuh keyakinan untuk harapannya. Oke, nah sekarang untuk minggu depan nih, ini ada apa ya? Ini kuis ya, kuis nih apa ya? Ini ya tugas lah ya, tugas. Jadi ini sama kayak cerita tadi. Ini ada gambar perwiranya, kemudian nanti adik-adik sini di ada beritanya tuh. Temukan 5 perbedaan dari kedua gambar ini, gambar atas dan gambar bawah. Nah, adik-adik cari 5 perbedaannya apa saja. Nanti dilingkarin perbedaannya, kemudian diwarnai. Setelah itu difoto, kemudian dikirim ke Kak Tiara, gitu ya. Jadi ini tugas minggu ini adik-adik boleh kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau sempat baru boleh tanya sama papa. Oke, dikerjakan, dicari perbedaannya, diwarnai, kemudian dikirim ke Tiara, gitu ya. Oke, demikian kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar, kami sudah mendengar ya Tuhan tentang sebagian dari firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan menjadi seperti perwira yang memiliki kasih, yang memiliki iman dan mengandalkan Tuhan untuk suatu harapan kami. Dan berkati kami Tuhan Yesus juga di lingkungan kami, saat kami di rumah, saat kami bermain, saat kami di lingkungan kami sekolah. Bantu kami mengandalkan Tuhan, memanggil Tuhan, membutuhkan Tuhan di saat kapanpun ya Tuhan. Saat kami sedih, di saat kami senang, saat kami kesakitan, dalam setiap kondisi kami mau memanggil Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Mari ya Tuhan, ajarkan kami terus untuk boleh dengar-dengaran dengan Tuhan dan boleh terus ya Tuhan belajar tentang firman Tuhan dan terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 1 Timotius 6 ayat 11.
1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. God bless you. Timotius 6 ayat 11. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Amin. 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Matius 6 ayat 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.